Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kebijakan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Vinda Margareta, kedua Arjuna Adinegoro, tiga Amirah Latifah, empat Raisa Wahyu Nuraini, dan yang kelima Cindy Dwi Agustin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan menjadi salah satu acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat berperan penting, terutama dalam rangka meningkatkan pembangunan negara melalui mekanisme pajak, retribusi, dan bagi hasil yang jelas dan adil. Pengembangan sumber daya hayati. Plasma nova adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Karakteristik dan evaluasi plasma nutfah merupakan salah satu kegiatan rutin plasma nutfah yang dilakukan dalam rangka mengetahui potensi sifat-sifat yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam program pemuliaan. Plasma nutfah harus dikonversi karena plasma nutfah sering mengalami erosi genetik yang mengakibatkan jumlah plasma nutfah semakin menurun. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelestarian plasma nutfah adalah penyimpanan. Metode konservasi sumber daya genetik secara luas terbagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Yang pertama, in situ. Konservasi in situ yaitu konservasi di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, khususnya untuk tumbuhan. Meskipun untuk populasi yang dibiarkan secara alami, konservasi in situ mungkin termasuk regenerasi buatan apabila penanaman dilakukan tanpa seleksi yang disengaja dan pada area yang sama bila benih atau materi reproduksi lainnya dikumpulkan secara acak. Yang kedua, konservasi ex situ. Konservasi ex situ merupakan metode konservasi yang mengkonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi aslinya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkan di bawah perlindungan manusia. Perlindungan lahan pertanian untuk menghindari alih fungsi. Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh, dapat ditempuh melalui 3 strategi, yaitu 1. Memperkecil peluang terjadinya konversi. Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. 2. Mengendalikan kegiatan konversi lahan. 3. Instrumen pengendalian konversi lahan. Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah melalui instrumen yuridis, instrumen intensif dan disintensif, pengalokasian dana dekonstruksi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian, dan instrumen rencana tata ruang wilayah dan perizinan lokasi. Sehubungan dengan hal itu, kebijakan prioritas yang diusulkan dalam rangka pengendalian konversi lahan pertanian adalah 1. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif. 2. Menetapkan zonasi lahan-lahan pertanian yang dilindungi. 3. Membentuk Komisi Pengendalian Konversi Lahan Sawah baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota dengan keputusan kepala daerah yang bersangkutan. Penetapan pajak tinggi pada lahan tidur dan sanksi pada perusak lingkungan. Pemerintah berencana menggunakan pajak progresif atas tanah yang tidak produktif, sehingga tanah yang tidak digunakan akan dikenai pajak lebih tinggi. Dan syarat utama agar pajak tersebut efektif dan efisien adalah adanya database nasional yang terintegrasi secara online. Perbuatan yang dilarang dalam UU PLH yaitu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup.
UU PLH menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui buku mutu lingkungan hidup. Jadi, setelah kebijakan-kebijakan itu dibahas, maka bisa disimpulkan bahwa kita harus memelihara sumber daya hayati, salah satunya dengan memelihara plasma nutfah, agar plasma nutfah itu tidak punah. Selain itu juga perlu adanya perlindungan lahan, agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Dan yang terakhir, pemerintah membuat pajak bagi lahan yang tidak produktif, dan memberikan sanksi bagi para perusak lingkungan.